Dari record ya. Ini share. Aku apa ya? Rani ya. Hmm. Oke. Aku dulu ya. Assalamualaikum lah pembukaan lah bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. Mansir. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kami mengambil judul tentang manajemen memori. Sebelum itu kami mau perkenalan diri dulu. Saya Alvin Kurniawan. Saya Devitri Kairani Rangkuti. Saya Putri Amelia Zahra. Saya Imela Juliana Tampubolon. Saya Niken Ayunda. Saya Suci Rizky Ramadhani Damani. Eh, Sekian dari perkenalan diri kami akan melanjutkan dengan memasuki materinya. Bar. Eh, saya akan membawa tentang pengantaran manajemen memori. Manajemen memori adalah komponen penting dalam sistem komputer yang mengatur bagaimana memori utama digunakan secara efisien dan stabil. Fungsi utamanya adalah memastikan aplikasi dan sistem operasi dapat mengakses memori yang diperlukan tanpa terjadi konflik atau pemborosan sumber daya. Dengan manajemen memori yang baik, sistem dapat berjalan dengan lancar, meningkatkan responsivitas dan kinerja keseluruhan. Pentingnya manajemen memori tidak hanya pada komputer pribadi, tetapi juga pada perangkat mobile dan server yang membutuhkan kestabilan dan optimalisasi sumber daya. Nah, di sini ada dasar-dasar manajemen memori. Yang pertama yaitu alamat memori. Alamat memori terdiri dari alamat fisik dan alamat logis. Alamat fisik menunjuk langsung ke lokasi aktual di RAM, sedangkan alamat logis adalah yang digunakan oleh program selama eksekusi. Yang kedua, ruang alamat. Ruang alamat dibagi menjadi ruang proses dan ruang kernel. Ruang proses digunakan untuk program yang dijalankan menggunakan penggunaan, sedangkan ruang kernel digunakan oleh sistem operasi. Yang ketiga, ada alokasi memori. Alokasi memori ada dua jenis, yaitu statis yang terjadi saat komplikasi dan dinamis yang dapat berubah saat runtime. Alokasi dinamis lebih fleksibel dan umum digunakan untuk aplikasi modern yang membutuhkan pengaturan memori sesuai kebutuhan saat dijalankan. Lalu ada teknik alokasi memori. First part, metode ini mengalokasikan ruang pertama yang cukup besar untuk permintaan memori. Cepat tapi dapat menyebabkan fragmentasi eksternal. Yang kedua ada best fit, mencari ruang paling kecil yang cukup untuk kebutuhan memori. Mengurangi fragmentasi internal tetapi meningkatkan waktu pencarian. Yang ketiga, memberi alokasi dengan ruang terbesar agar sisa memori besar tetap puas, namun dapat mempercepat fragmentasi. Yang terakhir, ada fragmentasi internal terjadi ketika memori dialokasikan lebih dari kebutuhan. Sedangkan eksternalnya adalah ruang kosong terpisah yang tidak terpakai. Suci. Selanjutnya, Oke, yang selanjutnya pegging. Pegging adalah teknik manajemen memori yang membagi memori fisik dan logika menjadi blok-blok kecil yang disebut frame atau fisik dan peg atau logika. Konsep halaman ukuran tetap, sedangkan memori logis dibagi menjadi halaman. Mungkin alokasi memori lebih fleksibel dan mengurangi fragmentasi. Tabel halaman berisi mapping antar alamat halaman, login, dan bingkai fisik. Tabel ini penting untuk menerjemahkan alamat
saat eksekusi, struktur tabel dioptimalkan untuk akses cepat dan meminimalkan overhead sistem. Selanjutnya ada Translation Log Site Buffer atau TLB, yaitu cache kecil yang menyimpan entry tabel halaman terbaru, mempercepat proses penerjemahan alamat, dan meningkatkan kinerja sistem. Tanpa TLB, akses ke tabel halaman akan menambah latensi yang signifikan setiap kali terjadi pemetaan alamat. Nah, lalu ada manajemen memori monoprogramming dan multiprogramming. Monoprogramming adalah sistem di mana hanya satu program dijalankan dalam satu waktu dan menguasai seluruh memori. Sederhana namun kurang efisien karena CPU menganggur saat proses menunggu input atau output. Lalu multiprogramming merupakan beberapa proses berada di memori secara bersamaan. Saat satu proses menunggu, CPU dapat menjalankan proses lain lebih efisien namun membutuhkan manajemen memori yang kompleks untuk isolasi dan proteksi antar proses. Memori virtual. Ruang alamat virtual mengizinkan proses menggunakan ruang alamat yang lebih besar dari memori fisik yang sebenarnya terjadi. Dari memori fisik yang sebenarnya tersedia, hal ini memberikan ilusi memori besar dan meningkatkan isolasi antara proses. Algoritma pergantian halaman (OLRU) dan optimal digunakan untuk memutuskan halaman mana yang diganti saat memori penuh. Ukuran halaman berpengaruh terhadap hit rate dan performa sistem secara keseluruhan. Denmark tagging, memuat halaman memori hanya bila diperlukan, mengoptimalkan pengguna memori fisik dan meningkatkan Oke, dalam manajemen memori, satu memori layak. Memori layak adalah terjadi saat memori dialokasikan tapi tidak pernah dibebaskan, menyebabkan penurunan performa dan crash aplikasi. Deteksi dapat dilakukan dengan tools khusus dan pengujian menyeluruh. Yang kedua adalah studi kasus. Maksudnya itu studi kasus adalah aplikasi web sering rentan memori layak dan buffer overflow. Solusi termasuk profiling dan penerapan best practice untuk pengelolaan memori. Dan yang terakhir adalah buffer overflow, kerentanan keamanan di mana data melebihi batas buffer dapat dieksploitasi untuk menjalankan kode berbahaya. Pencegahan melibatkan validasi input dan penggunaan teknik pemrograman aman. Selanjutnya ada solusi umum dan praktik terbaik. Garbage collection, proses otomatis dalam sistem runtime yang bertugas membersihkan memori dari objek atau data yang sudah tidak digunakan lagi oleh program. Yang kedua ada memory profiling tools, membantu developer memantau penggunaan memori, mendeteksi memori layak, dan mengoptimalkan alokasi memori dalam aplikasi. Praktik pemrograman aman, menghindari pointer tidak valid dan selalu memvalidasi alokasi serta penggunaan memori untuk mengurangi bug dan kerantenan. Nah, kesimpulannya di sini, manajemen memori yang efisien merupakan kunci untuk menjaga performa dan stabilitas sistem komputer. Berbagai teknik seperti pegging, segmentasi, dan memori virtual memberikan fleksibilitas dan perlindungan. Memahami tentang dan solusi dan manajemen memori membantu pengembangan perencanaan aplikasi yang stabil dan optimal. Pemilihan metode yang tepat menyesuaikan kebutuhan sistem adalah langkah penting menuju peningkatan performa. Dengan pendekatan yang benar, manajemen memori menjadi pondasi kokoh bagi pengembangan teknologi komputer masa depan. Baik, kita sampai pada penutupan. Mungkin hanya ini yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Adetsa Lubis dari kelompok 2. Manajemen memori yang efisien merupakan kunci untuk menjaga performa dan stabilitas sistem komputer.
Berbagai teknik seperti packing, segmentasi, dan memori virtual memberikan stabilitas dan perlindungan. Memahami tentang dan solusi dan manajemen memori membantu pengembangan merancang aplikasi yang stabil dan optimal. Memiliki metode yang tepat menyesuaikan kebutuhan sistem adalah langkah penting menuju peningkatan performa. Dengan pendekatan yang benar, manajemen memori menjadi fondasi kokoh bagi pengembangan teknologi komputer dan masa depan.